dream, my heart will go on. But baby, let me know, my heart will go on. Only you know my heart will go on. You might never go, my heart will go on. It's real like a dream. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Matematika bersama Bude. Oke, kita akan melanjutkan part 1 kemarin, yaitu tentang transformasi geometri. Sekarang kita akan ke transformasi geometri part 2, yaitu tentang rotasi dan dilatasi. Silakan disimak. Oke, kita masuk langsung ke part 2, itu transformasi geometri. Sebelumnya sudah kita bahas ya tentang jenis-jenis transformasi geometri. Ada 4 ya. Yang pertama translasi atau pergeseran, kemudian yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, yang keempat dilatasi atau perbesaran. Yang pertama sudah kita bahas, yang kedua pun sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi ini merupakan jenis transformasi yang memindahkan objek dengan cara memutar dengan sudut putar tertentu terhadap titik pusat putaran. Nah, jika diputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudut bernilai positif. Sedangkan jika diputar searah jarum jam, maka dia akan bernilai negatif. Sama seperti perputaran pada sudut biasa ya. Kita menghitung sudut pun seperti itu. Kemudian ilustrasinya kalau rotasi pada Kartesius adalah sebagai berikut. Nah, kayak gini ya. Ini ada segitiga ABC. Segitiga ABC ini kita rotasi sejauh 135 derajat sehingga menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, seperti inilah rotasinya. Dia diputar sejauh 135 derajat. Kemudian ini ada rumus-rumus rotasi dengan menggunakan matriks. Nah, di sini kalau sudut putarnya adalah alfa derajat dengan titik pusat adalah titik O, yaitu 0,0. Ini seperti ini ya. Di sini dilihat kalau di sini ada titik P dengan koordinat A, B diputar dengan sudut putarnya adalah titik O. Nah, dia diputar alfa derajat. Nah, di sini sehingga dia ada bayangannya, yaitu P aksen dengan koordinat A aksen, B aksen. Ini titik matriks dari rotasi ini adalah cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan koordinatnya. Itu kalau pusatnya 0,0. Bagaimana jika pusatnya adalah M, N? Nah, di sini ada sebuah titik di sini, bisa kita lihat ada sebuah titik A, B di sini yang diputar dengan titik pusatnya tadi kalau ini kan di O, kalau ini pusatnya ada di M, N di sini. Nah, dia diputar alfa derajat sehingga menghasilkan A aksen dengan koordinat A aksen, B aksen. Kalau untuk matriksnya rotasi tetap ya sama, cos alfa min sin alfa cos alfa, tapi di sini dikalikan dengan A min M, B min N, matriks baru ditambahkan dengan Mn. Dengan Mn di sini adalah koordinat titik pusat putarannya. Gampangannya seperti ini. Kalau langsung seperti kemarin-kemarin langsung ketemu koordinat hasil. Bagaimana? Nah, kalau langsung seperti ini. Tapi hanya untuk sudut tertentu ya, 90 dan 180, karena kalau yang lain kan agak sulit hasilnya, ada yang setengah akar 3 gitu kan. Nah, kalau ini langsung sudut putarnya adalah 90 derajat dengan titik pusat 0,0. Hasilnya adalah min y, x dibalik dan dikasih negatif. Kemudian kalau sudut putarnya 180 derajat, pusat putarannya ada di 0,0. Itu dikasih negatif. Kemudian kalau sudut putarnya 90 derajat, titik sudut putarannya adalah M, N, maka seperti ini hasil rotasinya. Jadi koordinat x-nya, x aksennya itu adalah min y tambah m tambah n, sedangkan koordinat y-nya adalah x dikurangi m ditambah n. Kemudian kalau diputar 180 derajat dengan titik pusat putaran m, n, maka hasil rotasinya adalah untuk koordinat x aksennya adalah min x tambah 2m tambah n, dan koordinat y aksennya adalah min y tambah 2n. Itu untuk rotasi. Kemudian yang keempat, dilatasi atau perbesaran. Nah,
Dilatasi disebut juga pembesaran atau pengecilan objek atau benda. Berbeda dengan ketiga jenis sebelumnya, kalau untuk dilatasi ini dia nggak cuma bergeser, tapi dia merubah ukuran suatu benda. Hampir ada beberapa yang bilang bahwa dia juga merubah bentuk, tapi kalau merubah bentuk sih kurang signifikan. Dia merubah ukuran yang tadinya kecil jadi besar atau tadinya besar menjadi kecil. Seperti ini. Di sini ada segitiga kan? Yang tadinya besar segitiganya, setelah didilatasi dia jadi kecil. Seperti itu. Nah, rumus-rumus dilatasi. Nah, apabila dilatasi di titik A, dilatasi titik A, B dengan pusatnya 0,0 dan faktor skala dilatasi dia biasa dinamakan skala dilatasi, itu M. Nah, perbesarannya berapa? Itu seperti ini. Ada sebuah titik A di sini, ya kan? Dia didilatasi dengan pusat 0,0 di sini. Kemudian skalanya adalah M, menjadi A aksen di sini. Untuk matriks dilatasinya adalah M 0,0M dikalikan dengan koordinat A-nya. Jadi seperti ini ya, AM kali BM. Gampangannya langsung saja dikalikan X aksen, Y aksen. X aksennya itu adalah M, faktor dilatasinya dikalikan dengan X. Dan Y aksennya adalah M dikalikan dengan Y. Kemudian dilatasi titik A ini kalau pusatnya tidak di 0,0 tapi pusatnya ada di K, L. Nah, faktor dilatasinya sama M. Seperti apa? Nah, beda dengan yang tadi pusatnya di sini, kalau ini ada di sini perbesarannya. Ada tidak di 0,0 tapi di K, L. Sehingga si A aksennya ada di sini. Seperti apa? Kalau matriks dilatasinya tetap sama, tapi di sini A-nya dikurangi dengan K dan B-nya dikurangi dengan L, ditambahkan dengan KL di sini. Atau kalau langsung akan seperti ini. X aksennya adalah M dikali X min K ditambah K, dan Y aksennya adalah M dikali Y dikurangi L tambah L. Seperti itulah rumus-rumus dari dilatasi. Oke, demikian materi tentang transformasi geometri part 2, yaitu rotasi dan dilatasi. Untuk latihan-latihan soal bisa disimak di next video. Terima kasih sudah menyaksikan Belajar Matematika bersama Bude. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's real like a dream, my will go on. But baby, let me know, my will go on. Only you know my will go on. You might never go, my will go on. It's real like a dream.